Ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan. Apakah aturan karyawan kontrak di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law menguntungkan atau merugikan? Ada yang berpendapat aturan yang baru ini lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan aturan yang sebelumnya. Mereka mengatakan dengan aturan yang baru ini, buruh bisa dikontrak lebih lama. Sehingga buruh bisa kredit rumah, katanya. Untuk bisa memahami apakah aturan ini lebih baik atau lebih buruk, maka kita harus mengetahui aturan sebelumnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan sesuatu lebih baik atau bahkan lebih buruk kalau kemudian kita sendiri tidak memahami aturan yang sebelumnya sehingga ada titik pijak di mana kita meletakkan sesuatu yang memang menjadi sesuatu yang kita permasalahkan. Perlu kita ketahui, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan kontrak atau yang dikenal dengan perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh dilakukan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun. Setelah itu, si buruh kontrak tadi hanya boleh diperpanjang 1 kali, maksimal 1 tahun. Setelah ada perpanjangan 1 kali tadi yang maksimal 1 tahun, maka si buruh kontrak bisa diperbaharui masa kontraknya untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Itu artinya, di dalam aturan yang lama, karyawan kontrak bisa dikontrak selama 5 tahun dengan 1 kali perpanjangan dan 1 kali pembaharuan. Jika ketentuan ini dilanggar, maka seorang buruh yang tadinya karyawan kontrak demi hukum berubah menjadi karyawan tetap. Mari kita lihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, batasan waktu kontrak dan periode kontrak, sebagaimana yang saya jelaskan di atas, tidak ada lagi. Tidak ada lagi batasan yang tegas mengenai berapa lama buruh bisa dikontrak dan berapa kali kontrak itu bisa dilakukan. Memang, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, waktu kontrak itu dimunculkan kembali. Di sana diatur, seorang buruh bisa dikontrak selama 5 tahun. Tetapi jika pekerjaan yang dilakukan belum selesai, maka kontraknya bisa diperpanjang dengan ketentuan bahwa keseluruhan dari PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Dari sini saja sudah ketahuan bahwa aturan yang baru ini mereduksi dari aturan yang sebelumnya. Mengapa saya katakan mereduksi? Karena sebelumnya tentang batasan waktu dan periode kontrak itu diatur di dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tetapi kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu menghilangkan tentang batasan waktu itu. Memang kemudian dimunculkan kembali di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Tetapi pengaturan yang baru di dalam peraturan pemerintah ini jelas-jelas mereduksi tentang apa yang ada sebelumnya. Saya katakan mereduksi karena dari yang tadinya adalah diatur di dalam undang-undang, kemudian diatur di dalam peraturan pemerintah. Kita tahu di dalam hierarki perundang-undangan, posisi peraturan pemerintah di bawah undang-undang. Itulah yang saya katakan mereduksi dari aturan yang sebelumnya. Hal lain yang kita soroti dari aturan yang baru ini adalah tentang berapa banyak periode kontrak bisa diperbolehkan. Kalau soal berbicara tentang batasan waktu yang 5 tahun, di dalam aturan yang lama pun juga maksimal kontrak hanya bisa dilakukan selama 5 tahun. Kalau hari ini dikatakan bahwa kontrak bisa dilakukan selama 5 tahun, maka sejatinya untuk jangka waktu kontrak adalah sama. Tetapi yang membedakan adalah periode kontraknya. Dengan tidak ada batasan, misalnya berapa kali si buruh kontrak bisa diperpanjang, maka ke depan bisa saja buruh kontrak dikontrak berulang-ulang tanpa ada kepastian kapan dia bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Apalagi kita tidak menemukan adanya satu pasal yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap waktu kontrak dan periode kontrak menjadikan demi hukum si karyawan kontrak itu berubah menjadi karyawan tetap. Itu artinya ada potensi bagi karyawan kontrak akan dikontrak berulang kali. Misalnya dikontrak setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Bandingkan dengan aturan yang lama yang membatasi karyawan kontrak hanya boleh diperpanjang hanya 1 kali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saat ini karyawan kontrak bisa dikontrak lebih lama,
dan kemudian karena itu dia bisa kredit rumah begitu, itu adalah anggapan yang keliru. Karena dulu pun si karyawan kontrak juga punya durasi maksimal 5 tahun. Bedanya dulu hanya bisa diperpanjang 1 kali dan kemudian hanya bisa diperbarui 1 kali. Dan bagi saya, hal ini justru memberikan kepastian. Karena jika si karyawan kontrak diperpanjang lebih dari 1 kali, maka dia demi hukum menjadi karyawan tetap. Begitupun ketika dia dikontrak lebih dari 5 tahun karena akumulasi waktu kontrak tadi, dia juga bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Ini jelas memberikan kepastian daripada aturan yang baru yang tidak ditegaskan di sana bahwa pelanggaran itu bisa menjadi alasan bagi si karyawan kontrak itu menjadi karyawan tetap. Oh ya, tentu saja tentang aturan karyawan kontrak adalah sesuatu hubungan kerja yang fleksibel. Hubungan kerja yang mudah direkrut dan kemudian mudah diputus. Baik aturan yang baru maupun aturan yang lama, tentang sistem kerja kontrak memang sesuatu yang merugikan bagi kaum buruh. Karena yang ideal bagi seorang karyawan ketika dia bekerja, maka langsung diangkat menjadi karyawan tetap. Tetapi masalahnya, dengan pengaturan yang baru ini, posisi buruh semakin terjepit. Mereka bisa dikontrak berulang-ulang tanpa ada kepastian untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Itulah sebabnya menjadi sangat masuk akal kemudian kalau serikat buruh melakukan upaya penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Penolakan ini bukan berarti kaum buruh egois dengan dirinya sendiri. Bukan berarti kaum buruh tidak mengerti dengan orang-orang di luar sana yang akan masuk dunia kerja. Tetapi justru ini adalah sebuah bagian dari ikhtiar, sebuah bagian dari upaya untuk memastikan agar ketika seseorang masuk bekerja, dia tidak mudah di PHK. Hal semacam ini tentu saja bukan soal mereka yang sudah bekerja, tetapi juga mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang. Ketika nanti dia masuk dalam dunia kerja, mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang tidak mudah diberhentikan, pekerjaan yang memastikan bahwa dia akan bekerja sampai dengan usia pensiun. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk terus menyuarakan tentang penolakan terhadap kebijakan yang kita anggap merugikan. Baik Undang-Undang Cipta Kerja maupun aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, khususnya terkait dengan karyawan kontrak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, kita nilai sama-sama merugikan. Oleh karena itu, sepakat dengan penolakan kita terhadap Omnibus Law, kita pun juga menyuarakan penolakan terhadap aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu.